Di awal launchingnya kemarin, aku udah langsung jatuh hati sama si MacBook Air M2 yang satu ini. Mulai dari desain sampai displaynya yang menurut aku cakep banget. Tapi aku sedikit kesel juga sih, karena beberapa bulan sebelumnya, aku udah order MacBook Air M1. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Dan mumpung jurinya kita ada di sini dua-duanya, kita langsung aja mulai videonya. Ini dia si MacBook Air M2. Jadi di preview laptopnya sendiri ini kelihatan tipis banget. Namanya juga MacBook Air dan dia udah pakai MagSafe kayak MacBook Pro 14 inch. Dan untuk unit yang aku pegang saat ini adalah varian yang base model dengan 8 GB RAM dan juga 256 storage. Oh ya, buat si MacBook Air M2 ini, thank you buat Wah Gadget yang udah minjemin unitnya untuk bisa direview di channel Gadget Box. Untuk yang varian base model dengan RAM 8 GB dan storage di 256 GB, harganya dibanderol di 17 jutaan aja guys. Jadi buat kalian kalau pengen beli, langsung cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau kalau misalnya kalian mau cek katalog dari Wah Gadget juga bisa, aku udah sertain sosial medianya yang bisa kalian langsung kunjungin di bawah video ini. Oke, kita langsung buka aja untuk boxnya. Enaknya kalau unboxing produk Apple tuh nggak perlu pakai cutter ya, jadi bisa langsung tinggal dikletek aja kayak gini. Langsung kita coba buka. Boxnya cukup tebal dan di sini ada MacBook Air M2 tentunya. Selanjutnya kita juga mendapatkan kabel charger USB-C to MagSafe. Sama di sini ada buku panduan, kemudian kita dapat stiker juga, dan untuk chargernya kepalanya 3 kayak gini karena ini adalah produk Inter dan belum masuk secara resmi di Indonesia. Jadi perlu adapter lagi kalau dipakai di sini. Oke, udah itu aja isinya. Lanjut kita bahas si MacBook-nya. Kalau ngebahas produk Apple, emang selalu satisfying gitu rasanya. Ada logo Apple di bagian tengah dengan balutan warna grey yang ngebuat si MacBook Air M2 ini kelihatan premium. Dia ini tipis banget guys, dan kalau diangkat ini berasa ringan karena memang sesuai namanya adalah MacBook Air. Untuk bagian portnya sendiri, di sebelah kanan ini ada audio jack aja, dan di sebelah kiri ada port MagSafe dan 2 USB-C Thunderbolt. Udah sih, gini aja, simple banget, dan kita langsung aja lihat gimana performanya. MacBook Air M2 ini menggunakan chip Apple M2. Ini merupakan sebuah upgrade dari Apple Silicon M1 dengan CPU 8 core dengan 4 core performa dan 4 core efisiensi. GPU-nya juga 8 core untuk yang base model dengan Neural Engine 16 core dan bandwidth memorinya di 100 GB per second. Setelah aku pakai untuk beberapa hari, menurut aku performanya ini nggak ngecewain. Karena sebelumnya aku udah pakai MacBook Air M1 yang menurut aku aja itu udah the best banget untuk kegiatan kerja aku sehari-hari. Nggak pernah ngerasa nge-lag ataupun panas overheating. Padahal software yang aku jalanin termasuk cukup berat, kayak Final Cut Pro. Ini aku pakai buat ngedit video-video YouTube sehari-hari. Dan itu aman banget, gak lemot. Preview videonya juga mulus, gak patah-patah. Sama halnya di MacBook Air M2 ini. Suhunya juga anget doang, itu aja pas lagi rendering video doang. Dan yang paling penting, ngebuat render video 10 menit itu cuma butuh waktu 5 menitan aja guys. Makanya nih, kalau misalnya penasaran banget sama performa si M2 ini, yang harusnya sih performanya jauh lebih baik ya. Kita nanti bakalan bahas di video in-depth reviewnya. Ngomongin desain, MacBook Air M2 ini kelihatan tipis banget dengan ketebalan cuma di 11,3 mm dan bobotnya cuma 1,2 kg aja. Mirip banget sama MacBook Air M1 yang beratnya bahkan lebih ringan kalau misalnya bisa aku bilang. Cocok banget buat kalian yang suka kerja dari cafe atau butuh portabilitas yang tinggi. Dan yang paling bikin keren, logo Apple-nya pastinya guys, yang bisa bikin tingkat kegantengan otomatis meningkat. Anyway, aku notice logo Apple di M2 ini agak sedikit lebih gede dibandingkan M1 ya, kalau bisa dilihat. Selain itu juga desainnya ini kelihatan bedanya dengan yang M1 punya. Dari ujung ke ujung itu sama dimensinya, nggak mengecil kayak yang M1. Kemudian untuk bagian atasnya dia full datar, nggak ada finishing melengkung kayak yang M1 punya, dan sensasinya untuk nutup layarnya itu lebih enak dan nggak kerasa kaku kayak MacBook Air M1 aku ini guys. Di sini perbedaan utamanya ada di portnya juga, di mana untuk yang MacBook Air M2 ada MagSafe, sedangkan MacBook Air M1 itu nggak ada guys. Kabel MagSafe sendiri juga udah braided dan kuat banget sensasinya kayak yang M1 Pro punya nih. Ngomongin unique selling point dari laptop ini, hal yang paling bikin aku interest itu karena bentuk displaynya yang ada notch-nya ini guys. Apple emang kreatif banget bikin produk-produknya ini selalu laris, karena notch yang ada di MacBook Air M2 ini malah jadi pembeda yang nandain ini tuh versi terbarunya dari MacBook Air.
Dan ternyata setelah pemakaiannya, surprisingly notch ini tuh nggak gitu ganggu ya. Kalau kalian pakai buat nonton video misalnya, notch-nya ini nggak kelihatan, jadi nggak usah khawatir gambar yang ditampilkan nanti kurang maksimal. Justru dengan adanya desain notch seperti ini, layarnya jadi kerasa lebih lega dengan bezel yang lebih tipis dibandingkan dengan MacBook Air M1. Untuk kualitas layarnya sendiri, MacBook Air M2 ini punya ukuran layar 13,6 inch berpanel IPS. Resolusinya 2560x1664 pixel 1 miliar warna. Kecerahannya 500 nits dengan teknologi True Tone. Untuk kualitas layar sendiri ini udah oke banget. Di bagian bawah layar terdapat speaker yang menurut aku letaknya cukup anti mainstream karena biasanya speaker itu ada di sisi samping kanan kiri keyboard kayak si MacBook Air M1 punya ini. Tapi ini ditempatin lumayan tersembunyi di depan sini guys. Dan buat kualitas suaranya nggak usah diraguin lagi. Yuk kita dengerin bareng-bareng dan kita bandingin sama yang M1 punya. Lanjut ke bagian keyboard, terdapat peningkatan di mana untuk tombol functionnya ini memiliki size yang sama dengan tombol lain. Selain itu untuk Touch ID-nya ini juga diredesign sama kayak yang M1 Pro punya, jadi lebih besar dan lebih nyaman aja pas makainya. Touchpad-nya juga agak kerasa sedikit lebih besar dibandingkan dengan MacBook Air M1. Dan hal yang paling jadi pertimbangan besar buat aku pakai MacBook Air ini adalah daya tahan baterainya. Pakai laptop tapi berasa kayak pakai smartphone. Bukan main awet banget baterainya. Dan aku udah ngebuktiin sendiri. Setelah aku coba untuk pakai laptop ini buat kegiatan bekerja, ini untuk baterainya ini dia bisa bertahan hingga kurang lebih 16-18 jam untuk menggunakan medium. Termasuk ngedit-ngedit juga di Final Cut Pro. Tapi kalau misalnya dibuat full editing, itu bisa bertahan di 10-12 jam. Dan itu menurut aku udah worth it banget ya. Kalau misalnya kita bawa si MacBook Air M2 ini jalan-jalan, itu kita nggak perlu bawa chargernya. Jadi bener-bener sip banget sih. Apple belum ada yang ngalahin menurut aku untuk ketahanan dari daya tahan baterainya. Nah, untuk perbandingan dengan M1, ini aku nggak terlalu notice perbedaannya ya untuk beberapa jam daya tahan baterainya, tapi menurut aku sama-sama aja awet banget. Nah, aku juga benchmarking MacBook Air M2 ini pakai Geekbench dan skornya untuk single core dan multi core itu bisa kalian lihat di tampilan depan ini. Overall buat kalian yang sudah punya beberapa produk Apple, misal kayak iPhone atau iPad, gak ada salahnya sekalian masuk ke ekosistem Apple karena menurut aku jadi lebih memudahkan dan mempercepat buat komunikasi antar device-nya. Sebagai bukti nyata, ya aku ini yang dari dulu anti banget MacBook guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, di bagian belakang ini ada sebuah PC desktop yang sebenarnya dulu aku jadiin sebagai mesin editing aku pada awalnya. Tapi setelah nyobain pakai MacBook, itu akhirnya aku beralih ke MacBook karena desainnya ini simple banget, tipis, baterainya awet, performa juga kenceng, jadi aku bisa ngedit dimanapun aku mau.
Nah, mungkin ada dari kalian yang punya pengalaman pakai MacBook Air dan pengen sharing seputar user experience-nya, biar teman-teman yang lain bisa lebih tercerahkan, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Oh iya, untuk harga dari MacBook Air M2 ini di online store Wah Gadget dibanderol di harga 17 jutaan sampai video ini dibuat. Dan ini lebih murah dibandingkan dengan rata-rata toko lain, guys. Kalau terkait kualitas barang dan pelayanan after sales-nya, nggak perlu khawatir karena ini oke banget. Dan menurut aku di range harga segituan dan dengan segala keunggulan yang didapat, ini MacBook Air M2 udah oke banget. Buat kalian yang tertarik buat meminang MacBook Air M2 2022 ini, bisa kalian langsung cek aja ke online store-nya Wah Gadget. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media Wah Gadget juga yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. So, sekian dulu video review kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel Gadget Box. Saya Galang pamit dan sampai jumpa di video review selanjutnya.